Pipik, buat Sobat Ambiar, kali ini kita masih mencari tahu inspirasi bagi kita semua tentu saja ketika hijrah menjadi jauh lebih baik lagi, bisa berbagi dengan sesama. Dan kali ini kita akan lihat juga cerita Umi Pipik yang katanya harus kehilangan pekerjaan ketika setelah memutuskan untuk menggunakan cadar. Kita lihat dulu yang satu ini. Kita hijrah tuh, hijrah kamu tuh buat siapa sih gitu? Apa karena makhluk, apa karena pekerjaan, atau karena dunia? Ya kamu akan dikasih dunia doang gitu. Tapi kalau karena Allah, ya pasti akan diuji sama Allah, kan gitu. Lihat beluakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan melihat siapa yang paling baik amalannya. Amalan terbaikmu setelah hijrah apa? Kan gitu kan, pasti gitu. Sampai akhirnya sebulan gak ada kerjaan, Mbak. TV juga gak ada yang mau pakai, langsung diganti, kontrak nggak dikontrak. Udah oke. Jadi gimana itu ceritanya, Umi? Ya, jadi pas begitu mutusin pakai cadar itu jadwal tuh sebenarnya udah penuh karena masuk bulan Ramadan kan. Di TV juga udah ada buat kultum gitu, ada satu program. Tapi begitu pakai cadar udah diganti, dan jadwal-jadwal masjid itu akhirnya semua di cancel karena mungkin masih mikirnya cadar tuh ekstrim gitu. Cadar tuh waktu itu masih musim teroris kan, dikaitkan dengan teroris. Ini alirannya apa nih Umi Pipik gitu. Akhirnya ya sudah, mau gimana lagi gitu kan, resiko ya. Akhirnya di situ lebih banyak di rumah. Tapi lama-lama, waduh, ini tabungan udah ini nih harus bayar sekolah anak-anak ketika itu kan, anak 4 ya, masih sekolah, harus waktu itu harus masukin yang nomor 3, 4 tuh ke pondok segala macem. Dan situ yang ya Allah, ngejerit lah ke Allah. Hanya cuma bisa nangis ke Allah aja, karena nggak pernah mau cerita sama orang lain gitu, sama anak-anak. Kan namanya ibu tuh ada gak ada pasti diada-adain buat anak. Iya betul. Jadi ketika itu hanya cerita ke Allah gitu, ya Allah masa sih iya sih gitu, saya udah hijrah nih gitu, saya udah pengen bener-bener baik di mata Allah gitu, bukan di mata manusia. Karena kalau di mata manusia kan capek ya kita, dalam penilaian manusia nggak ada manusia yang sempurna gitu, nggak ada manusia yang sempurna baik juga, dia buruk apalagi kan gitu. Jadi akhirnya di hadapan Allah yang sebulan mulai berkurang nih gitu ekonomi, sampai akhirnya banyak ngobrol lah ke Allah gitu, yang awalnya buka lagi nggak ya gitu. Sempat ada pemikiran buka lagi? bimbang karena kan saya juga nggak mau ngerepotin saudara gitu, memang nggak pernah mau gitu dari dulu gitu. Terus akhirnya dan nggak mau ngeluh di hadapan anak-anak gitu. Dan ketika itu tiba-tiba ada seorang dokter kecantikan dari Bandung, dia punya skincare yang nawarin saya, Umi mau bekerja sama gitu, Umi jadi BA-nya, skincare-nya pun juga boleh pakai nama Umi. Itu 2018. Kaget saya, yang harusnya ketika itu saya butuh uang sekian, tapi sama Allah digantinya 3 kali lipat gitu dari hasil itu. Dan saya waktu itu langsung nangis. Saya bilang, Dok, ini nggak salah, saya pakai cadar, apa yang mau saya jual nih produk kecantikan? Kalau rugi gara-gara saya nggak mau kan. Kalau muamalah kita nggak boleh zolim sama orang yang bekerja sama dengan kita. Oh enggak, buat saya yang kasih rezeki saya Allah, bukan Umi Pipik gitu. Orang juga tahu Umi Pipik mau pakai cadar nggak cadar itu Umi Pipik gitu. Mau saya kasih bayar BA yang artis terkenal pun, kalau itu nggak ada rezeki saya di situ, Allah nggak kasih rezekinya. Di situ saya sujud syukur gitu. Ya Allah baik banget sih. Tapi itu very interesting ya, sangat menarik sekali loh, bahwa apapun yang kita kerjakan karena Tuhan, apapun pasti ada jalannya ya. Ada jalannya, bahkan jadi 3 kali lipat loh, itu luar biasa. Betul. Iya, dan maksud saya gini, kadang saya merasa mustahil banget deh, saya harus mendapatkan uang sekian untuk biaya anak-anak saya, itu mustahil banget. Tapi Allah punya cara yang lebih mustahil lagi untuk memberikan sesuatu buat kita. Dan skincare pula. Siapa nama dokternya, masih ingat? Dokter Umi Amizah. Kalau mau menyampaikan sesuatu, apa yang disampaikan untuk Dokter Umi Amizah? Ya, barangkali mungkin dokter lihat. Terima kasih banyak, ketika itu perantara dari Allah, dokter hadir buat nolongin saya. Terima kasih. Wow. Yang mustahil bagi manusia ya. Tapi Allah punya jalan yang lebih mustahil lagi. Betul. Akan selalu mengenang dokter tersebut. Itu pasti. Ya. Bantuan yang sangat luar biasa. Kita juga mau kasih lihat perjuangan seorang Umi Pipik menjadi single parent.
Umi Pipi curhat perjuangan jadi single parent. Bagi Umi awalnya sesulit apa sih? Saya rasa ini yang dialami semua ibu-ibu di luar sana yang sudah nggak punya suami ya. Apa ya? Berat sih iya pasti gitu. Cuma kan apa namanya sekali lagi kadang kita apapun single parent itu kan dipikirin sendiri ya. Apa semuanya tuh dipikirin sendiri gitu. Anak sakit, anak mau bagaimanapun semua udah ada di dalam otaknya seorang ibu gitu. Tapi saya selalu ingat pesan almarhum dan pesan bapak saya itu sama gitu. Maksudnya jangan pernah minta belas kasihannya manusia, tapi minta belas kasihnya Allah yang nggak pernah pilih kasih gitu. Jadi kamu punya dua kaki yang harus kuat untuk berdiri minta sama Allah. Dan ya sudah dari situ saya mencoba terus untuk segala sesuatunya udah diatur sama Allah gitu. Jadi ada aja gitu rezeki mah. Ya pasti itu mah. Nah, momen lowest point-nya Umi, momen paling terendah dalam hidup Umi ketika menjadi seorang single parent. Ketika itu kan saya juga nggak pernah menyangka ya di usia saya 37 saya harus bukan beban sebenarnya sih, maksudnya Allah kasih ujian seperti itu. Ketika itu saya hampir mau stroke loh ketika itu. Oh ya? Ya, karena ketika itu dengan berita yang luar biasa, saya nggak pernah mau keluar kamar. Yang akhirnya begitu diperiksa sama, saya sempat pingsan. Hari-hari di kamar ditemenin bapak saya juga sama teman-teman saya. Ada Mbak Sandrina Malakiano itu waktu itu yang nolongin saya. Begitu dia datang kamar saya, dia ngecek, ini Umi kenapa gitu. Terus dipanggilin ada salah satu master sehu yang biasa notok gitu. Dilihat, wah ini kalau nggak buru-buru ditangani dia stroke ketika itu. Karena sudah nggak ada oksigen di kepala saya gitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Pondok Indah, ketika lewat UGD saya teriak-teriak karena saya nggak mau lewat situ. Karena waktu itu masih trauma kan almarhum di situ. Akhirnya 3 hari, hampir seminggu dirawat. Untuk dikasih oksigen dan segala macamnya. Nah, momennya itu ketika justru ketika saya di titik balik saya kehilangan semuanya. Kehilangan tempat saya berteduh, kehilangan ya semuanya lah. Ketika kebakaran rumah tersebut itu yang membuat saya kayak Allah tuh kasih lebih tanggung jawab sekali gitu. Yang mungkin saya semua yang mungkin itu di hadapan saya punya saya ternyata semua bukan milik saya. Dan ketika itu yang tadi saya bilang saya mustahil nih selamat dari kebakaran gitu karena nggak ada yang nolongin saya. Gelap, asap tebal, api di mana-mana. Saya harus nyelamatin anak-anak saya yang saat itu terkepung di kamarnya masing-masing masih kecil-kecil gitu. Karena kan setahun setelah Uji meninggal baru rumah kebakaran ya. Jadi ketika itu saya merambat kamar anak-anak cuma nyelamatin, akhirnya di situ kayak nggak percaya saya bisa gitu. Oh ini Allah gitu, yang saya mustahil saya selamat dari kebakaran. Tapi Allah mampu ya Umi. Sampai akhirnya walaupun loncat ya jalannya loncat di lantai 2. Dan dari situ saya merasa ya Allah ini apa lagi sih kok diambil semuanya. Tapi ketika itu saya justru dikasih tampak sesuatu yang Allah masih selamatkan saya dengan anak-anak saya. Ketika itu Abizar di usianya masih 12 tahun ininya kena kebakar remotan gitu. Dia ngeberhentiin orang-orang yang saat itu nyiramin api. Om udah azan subuh yuk kita sholat berjamaah. Di situ saya nangis banget. ya ini harta saya gitu, bukan yang rumah saya itu tapi ini harta saya. Allah masih selamatkan, Allah masih kasih kesempatan saya sama mereka gitu. Umi, apa yang bisa menguatkan Umi ya dengan kejadian demi kejadian, kehilangan suami tercinta, setahun kemudian kehilangan tempat berteduh, kebakaran. Yang bisa menguatkan Umi itu apa? Sampai akhirnya juga harus bisa kehilangan secara ekonomi, maksudnya bukan kehilangan ya, kekurangan secara ekonomi ketika menggunakan cadar, up and down-nya. Apa yang bisa menguatkan Umi? Anak-anak. Karena saya pikir ketika itu saya cuma bilang ya Allah, saya orang tua tunggal buat mereka. Saya nggak pengen nanti gimana ya ketika nanti saya nggak ada, mereka seperti apa, itu yang dalam bayangan saya seperti itu. Makanya saya harus kerja keras nih buat mereka gitu. Karena ketika itu saya kan nggak punya rumah ya, hampir 9 kali pindah-pindah, dan dengan nikmatnya nenteng-nenteng anak-anak itu yang akhirnya saya selalu berdoa ya Allah izin
kasih saya rezeki terus buat saya supaya bisa besarin mereka, nemenin mereka gitu, dan bangunin rumah buat mereka ketika saya nggak ada, anak-anak sudah ada tempatnya gitu. Jadi anak-anak yang bikin saya kuat. Anak-anak yang bisa menguatkan ya, termasuk sosok Abizar ya, yang Ya pastinya itu juga dia, selalu menjadi support Allah system. titipkan uji di dia gitu maksudnya. Jadi Dan banyak yang bilang katanya suaranya Abizar ini mirip dengan suara almarhum. Betul. Kita mau kasih lihat dulu ya. Misalnya gue kalau masuk, Assalamualaikum, itu gue. Kalau bokap, Assalamualaikum. Gue bisa ngebedain gitu loh, gue bisa bikin suara bokap gue. Misalnya bokap gue bisa ceramah, selalu kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya gitu, dan bokap itu kalau ceramah nadanya selalu ada yang pasti ditinggiin. Misalnya kayak, sebelum saya berada di sini, saya sempat berada di bawah. Bahkan tempat paling bawah sekalipun. Ya, misalnya gitu. Nah itu gue suka ngikutin ke situ. Gak tahu ya, gue juga gak tahu kenapa bisa. Ya Allah, mirip itu, Masya Allah. iya. Gimana Umi ngeliatnya? Oh, Dia mirip tuh ya? anaknya iseng banget kan, kayak Uji gitu. Kadang kalau pas saya lagi sendiri di kamar gitu, ntar dia masuk kamar tuh sambil suaranya gitu, udah kayak suara Uji. Dia merinding kan saya. Saya keselin banget sih gitu. Manggilnya apa dia? Gitu. Kan Uji kan gitu kayak Umi maksudnya tapi disingkat gitu dengan suaranya Uji gitu. Karena suka kaget merinding gitu kan. Katanya ya. Gitu. Emang iseng aja anaknya ya? Anaknya iseng, dan sekarang dia kan lagi sebulan ya, lagi kangen sih maknya, mungkin dia nonton. Lagi sebulan lagi syuting di Semarang. Oh jadi sebulan nggak ketemu? Enggak. Jadi nggak buka puasa sahur barengnya? Di awal pertama aja dikasih break 2 hari buat buka puasa bareng, dan terus dia pulang malah ngegodain itu, dia pakai peci bapaknya, pakai kacamata bapaknya. Malah gitu kan. ngeprank ya? Nanti pulang lagi kapan? Mau lebaran? Iya, deket mau Lebaran pulang. Oke. Umi, apa yang Umi ingin sampaikan kepada anak-anak mereka yang selalu menjadi penguat dan juga tujuan Umi untuk bisa tetap bertahan sampai dengan sekarang? Saya ingat di antara anak saya itu Abizar yang paling kritis. Dia selalu nanya, Umi, Allah tuh kayak nggak sayang ya sama kita gitu. Kok kita diuji terus? Sampai akhirnya saya bilang, kata siapa Allah nggak sayang? Justru ingat nggak ke waktu kebakaran? Kalau bukan Allah nggak sayang, kita udah mati semuanya. Maka jadilah kamu seperti 3 telur, wortel sama biji kopi. Ketika kamu diuji, ini tiga benda ini sama mengalami proses. Ketika telur yang keras, begitu diuji dia banting, dia pecah. Apakah kamu mau jadi seperti itu yang tadinya kamu keras dihantam lalu kamu jadi lembek? Atau kamu jadi wortel. Wortel awalnya keras, begitu diproses ujian direbus, wortel itu jadi lembek. Apakah kamu mau seperti wortel? Atau biji kopi. Orang nggak suka kopi, biji kopi pun manfaat buat cium kalau setelah parfum ya. Buat masker. Ya, mau menjadi kopi aja dia harus dihancurin dulu tuh biji kopi. Ditumbuk sampai halus, direbus sampai menguap, wanginya aja orang yang nggak suka minum kopi ingat wanginya suka. Maka di antara 3 ini kamu mau pilih seperti apa? Mau jadi seperti apa? Saya bilang. Kalau mau Umi, jadilah biji kopi. Walaupun mungkin gelap, hitam, ujiannya banyak orang memandang kasihan banget ya diuji terus nggak kelar-kelar itu. Tapi kamu harus jadi manfaat. Saya bilang. Dan akhirnya dia mengerti bahwa ketika Allah menguji kamu ibarat sebuah besi, mau jadi pisau harus ditempa, dibakar, diasah jadi pisau yang manfaat. Maka jadilah pisau yang manfaat. Akhirnya dia mengerti. Gitu. Apa yang disampaikan untuk anak-anak? Ya, jadilah apa yang selalu Umi sama Abi sampaikan. Jadi terus orang baik, selalu melihat bagaimana dulu diri kita seperti apa. Jangan pernah lupakan itu. Dan teruslah menjadi diri sendiri saja. Gak perlu jadi orang lain untuk terlihat baik. Ya, setuju. Tetap menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain untuk terlihat baik. Umi, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga berkumpul kembali. Amin. Berkah selalu untuk Umi. Dan Sobat Ambiar, kali ini juga kita akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Berkahnya juga sangat luar biasa. Apalagi dia adalah seorang penyanyi musik religi ya, yang menjadi viral di media sosial. Siapakah dia? Kita lihat dulu yang satu ini. Geger. So
Ambyar, spesial di bulan suci Ramadan. Salah satu penyanyi religi yang namanya dikenal di media sosial, Muhammad Yusuf Alampungi. Dirinya mulai dikenal sebagai konten kreator yang berawal dari membagikan konten sholawat, qori, hingga lantunan syair musik religi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain. Salamu alaika ya. Dia cuma punya suara yang merdu. Dirinya ini banyak disukai pada kaum Hawa karena parasnya yang tampan loh. Masya Allah ya Sobat Ambyar. Jadi penasaran deh sama sosok Yusuf ini? Yuk langsung aja. Please welcome Yusuf Alampungi. Dibagi-bagi Ambyar, Yusuf Alampungi. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambyar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Boleh silakan. Terima kasih. Yusuf Alampungi boleh di samping sini. Silakan. Jadi ini sekarang jadi viral di media sosial nih ya. Dengan suara yang sangat luar biasa sekali. Bernyanyi musik religi itu dari semenjak kapan sebenarnya? Ini aja. Oh ya. Alhamdulillah sebetulnya aku seneng musik religi dari kecil sih, dari SD. Kebetulan kan karena orang tua juga sering ngajarin juga dari zaman-zaman SD itu. Dan aku sering berkecimpung di dunia per-MTQ-an, Musabaqah Tilawatil Quran. Oh, qori. Ya, qori juga. Alhamdulillah dari kecil sudah diajarkan tilawah juga oleh orang tua. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya rasakan dampaknya karena berkat didikan orang tua juga. Alhamdulillah. Muhammad Yusuf Alampungi namanya? Enggak. Sebetulnya cuma Muhammad Yusuf aja. Okay. Alampungi itu cuma lakob. Lakob itu apa ya? Kayak Asalnya gitu. ya asalnya. Jadi itu aku tuh mengutip nama Alampungi itu dulunya awalnya karena aku terinspirasi dari sosok ulama yang sangat karismatik. Beliau dari Nusantara, asli dari Indonesia, yaitu Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani namanya. Jadi dari Banten. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah dengar. Nah, waktu pas aku dulu mondok di Banten, di Pondok Pesantren Matlul Anwar Linahdlatul Ulama atau Malnu di sana ya, di Menes. Nah, aku tuh sering kalau setiap ngaji kitab karangan beliau selalu terinspirasi, seneng, terus belajar itu jadi tambah gairah gitu, semangat begitu. Salah satu kitabnya dulu yang pernah aku kaji adalah Nashihul Ibad namanya. Itu artinya nasihat-nasihat hamba. Jadi banyak sekali aku ambil pelajaran dari situ. Nah, karena aku dari Lampung dan waktu itu guru-guru aku setiap manggil aku tuh karena aku dari Lampung asalnya manggilnya Lampung gitu. Alampungi. Usia berapa Yusuf? Aku usia sekarang 22. Oh masih 22 Masih 22. tahun. Alhamdulillah. Tahunnya. Wow. Ya 20 ya kak. Iya, kamu berapa bersaudara saya? Aku sekarang aku 4 saudara, anak pertama. Anak pertama. Dan cowok semua. Sejak kapan kamu mulai akhirnya bikin konten di media sosial dengan menyanyikan lagu-lagu religi? Aku awal pertama kali terjun di sosial media
Itu tahun 2018. 2018. Dan itu sebetulnya awalnya iseng-iseng karena kan aku kan lama kan di pondok. Jadi setelah keluar dari pondok, dari situ baru main sosial media tuh. Terus karena senang sholawatan, akhirnya kayak upload konten-konten sholawat, qori. Ya hanya di situ aja sholawat dan qori atau tilawah seperti itu. Tapi suara, Masya Allah memang. Suara kamu bagus. Kalau udah basicnya Qori ya Umi, kalau basicnya Qori tuh lagu apa aja pasti enak. Iya. Karena dia ngerti mengenakannya bagaimana ngelanggaminnya. Terima Kita mau kasih kasih. lihat tuh komentar netizen buat kamu Boleh, ya, boleh. setelah mendengar suara kamu. Ya Allah, mustahil digapai ya Allah. Semoga calonku sepertimu, Masya Allah. Allah. Masya Allah, merdu banget. Ternyata aslinya lebih ganteng dan ramah banget orangnya. Alhamdulillah. Lagi ngebayangin gue jadi istrinya dan lagi ngevideoin. Ngevideoin, oh iya. Yusuf Aku tuh gimana? bingung kok kamu Nggak ada. Yusuf gimana ngeliat komentar-komentar netizen? Itu godaan juga kan sebetulnya ya? Iya, betul. Emang godaannya Suka baca nggak komentar-komentar gitu? suka sering aku bacain. Tapi yang positif. Iya. Ada nggak yang ngomongin negatif? Ada aja yang Oh ya? Iya, ada aja. Salah satunya kayak ngapain katanya ria atau apa segala macam dan bilang itu yang iri lah. Ya itu yang nggak bisa. padahal sebetulnya kalau kita syiarnya sholawat, walaupun itu dengan niat, sekalipun dengan niat ria, tetap kita dapat pahala. Betul. Itulah hebatnya sholawat. Kenapa? Karena dalam satu keterangan di dalam burdah itu kan dikatakan amaluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammadin. Setiap amalan itu ada yang diterima, ada juga yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang baik. Terkecuali apa? Yaitu illa sholata ala nabi Muhammadin. Terkecuali ketika kita membaca sholat kepada Nabi. Itu pasti. Ya. Pasti bakal diterima, pasti bakal sampai sholawat kita kepada Rasulullah. Ya. Sobat Ambiar, kita juga akan cari tahu cerita tentang Yusuf yang kabarnya berkat sholawat dia bisa pergi ke tanah suci. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.